Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua yang menonton video ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dian Nurul Husna dengan NIM 14056240056 dari Pendidikan Sosiologi B Angkatan 2024. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas topik yang berkaitan dengan sosiologi organisasi pendidikan nih teman-teman. Kira-kira aku bakal ngebahas apa ya? Kalau kalian penasaran, boleh banget nih dilihat videonya sampai habis. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas topik yang dari kemarin tuh udah kita pelajarin berkali-kali teman-teman di sosiologi organisasi pendidikan, yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu CSR? CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Nah, ini tuh bukan sekedar charity atau amal, tetapi lebih kepada strategi untuk melakukan keberlanjutan teman-teman, yang memastikan keberlanjutan ini berkontribusi positif kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar tentunya. Nah, dalam perspektif sosiologi, CSR ini merupakan suatu bentuk solidaritas sosial. CSR ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga peluang ekonomi yang dapat mengurangi stratifikasi sosial. Nah, CSR juga membangun legitimasi sosial, yaitu penerimaan dan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini tuh sejalan dengan teori fungsi sosial, di mana perusahaan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lebih memungkinkan mendapatkan dukungan dan juga konsumen dari pemangku kepentingan teman-teman di masyarakat itu sendiri. Nah, lalu apa sih tujuan utama dari CSR ini? Tujuan utama dari CSR adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan berupaya memberikan manfaat dan juga suatu keberlanjutan kepada komunitas sekitar serta lingkungan sekitar, seperti melalui program pendidikan tadi aku udah bilang, terus juga melakukan program kesehatan dan juga pemberdayaan ekonomi teman-teman. Nah, selain itu CSR juga menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan di sekitar perusahaan teman-teman. Yang ketiga, mengurangi dampak negatif dari perusahaan. Nah, perusahaan ini dengan CSR, perusahaan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif dari operasional perusahaan ini teman-teman terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Nah, biasanya perusahaan ini akan mengelola limbah dengan menggunakan energi yang dapat terbarukan. Nah, selain itu, tujuan utama dari CSR adalah untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, di mana perusahaan yang aktif CSR biasanya tuh memiliki pandangan atau citra yang baik di mata publik teman-teman. Jadi biasanya perusahaan yang melakukan CSR bakal lebih dihargai dan juga didukung di lingkungan itu. Nah, yang terakhir, tujuan utama dari CSR adalah untuk mendorong keberlanjutan sosial dan juga ekonomi. Nah, CSR ini bertujuan untuk menciptakan perubahan jangka panjang yang berkelanjutan teman-teman, seperti dengan mendukung usaha kecil atau UMKM di sekitar, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan akses pendidikan yang dapat membantu seorang untuk meningkatkan derajatnya. Nah, dalam prakteknya CSR ini nggak selalu dilakukan oleh organisasi profit teman-teman. CSR juga bisa dilakukan oleh organisasi non-profit, individu, organisasi profit, dan juga tentunya pemerintah. Nah, kegiatan CSR yang biasa dilakukan berupa program-program seperti donasi finansial, kegiatan sukarela, lalu juga kerjasama antara yayasan dan juga NGO untuk sebuah kegiatan sosial, dan tentunya mengadakan sebuah seminar, webinar, dan juga kampanye di media sosial mengenai isu-isu pendidikan, masyarakat, kesehatan, dan juga tentunya lingkungan. Nah, salah satu organisasi profit yang melakukan CSR adalah Unilever Indonesia Foundation. Nah, Unilever Indonesia Foundation ini sudah 23 tahun lamanya melakukan kegiatan untuk terus mendukung program kemasyarakatan dalam menciptakan dampak positif dalam semua aspek. Nah, kehadiran Unilever Indonesia Foundation dalam CSR ini merupakan sebuah tanggung jawab dan komitmen Unilever Indonesia untuk menjalankan bisnis yang memberikan kebaikan bagi lingkungan dan juga masyarakat teman-teman. Jadi tidak hanya Unilever itu tidak hanya ingin mendapatkan sebuah profit, tapi juga ingin bermanfaat bagi lingkungan dan juga sekitar teman-teman. Nah, apa sih yang dilakukan Unilever Indonesia Foundation untuk mendorong terwujudnya keberlanjutan? Nah,
Unilever Indonesia Foundation melakukan satu, mencari dan juga memperdayakan potensi di dalam masyarakat. Jadi Unilever Indonesia Foundation ini melakukan pencarian mengenai potensi yang ada di dalam masyarakat, teman-teman. Nah, jika sudah ditemukan potensi dalam masyarakat, maka mereka akan melakukan pelatihan keterampilan kerja, teman-teman, guna meningkatkan keterampilan kerja yang ada dalam masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dulu sudah ada, teman-teman. Dan yang kedua, memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan melakukan sebuah edukasi, misalnya edukasi kesadaran No Buy Challenge yang mendorong konsumsi lebih bertanggung jawab terhadap budaya konsumtif. Nah, lalu Unilever Indonesia Foundation juga menjadi katalisator yang membentuk dan memperkuat kemitraan baik itu dengan pemerintah, perusahaan swasta, dan juga masyarakat sipil guna mencapai program-program keberlanjutan bagi masyarakat dan juga tentunya lingkungan. Nah, Unilever Indonesia Foundation ini juga melakukan pelaporan keberlanjutan dan mengkomunikasikan pencapaian perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip ESG, teman-teman. Nah, ini tuh menunjang pencapaian tujuan pembangunan dan juga berkelanjutan tentunya. Nah, Unilever Indonesia Foundation juga memandu seluruh brand Unilever Indonesia dalam mengimplementasikan tujuan mulianya masing-masing sehingga mampu memberi dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat. Nah, dalam menjalankan itu semua, tentu Unilever memiliki strategi yang disebut dengan The Unilever Compass yang berfokus pada 3 pilar utama. Yang pertama yaitu membangun planet yang bersih. Dalam pilar pertama, upaya Unilever Indonesia Foundation untuk mewujudkan planet yang bersih, lestari, dan juga aman serta nyaman ditinggali telah melakukan berbagai inisiatif seperti upaya pengumpulan sampah, pemrosesan sampah plastik, dan juga program penatagunaan air di pesantren dan juga di masjid. Nah, dalam hal ini Unilever Indonesia Foundation melakukan berbagai upaya seperti pengumpulan dan pemrosesan sampah plastik dari program penataan air dan program penataan air di lingkungan. Nah, dalam pemrosesan sampah plastik, Unilever Indonesia Foundation ini berhasil mengumpulkan 62.360 ton sampah plastik melalui program 4.000 bank sampah di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Wah, keren banget ya. Nah, Unilever juga membentuk gerakan #generasi pilah plastik guna mendorong masyarakat dalam memilih dan menyalurkan daur ulang sampah. Nah, dalam program penataan air, Unilever Indonesia telah menghadirkan pilot Project Water Stewardship Program di 2 pesantren dan juga 4 masjid di Jabodetabek, termasuk masjid terbesar di Asia yaitu Istiqlal. Nah, pilar kedua yaitu meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan yang ada dalam masyarakat. Nah, Unilever Indonesia Foundation ini fokus pada kampanye edukasi perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS dan juga nutrisi nih, teman-teman. Nih, program ini dijalankan melalui program sekolah sehat dan juga program Ibu Sehat Keluarga Sejahtera atau Bukarsa. Nah, salah satu program Unilever Foundation Indonesia adalah program sekolah sehat sejak tahun 2016 yang mengajak untuk ajak latih biasakan anak berperilaku bersih dan sehat mulai dari sekolah. Nah, teman-teman, program ini tuh udah menjangkau lebih dari 15 juta anak di Indonesia loh. Keren banget kan? Sementara program Bukarsa adalah kolaborasi Unilever Indonesia Foundation bersama dengan PT Permodalan Nasional Madani sejak tahun 2021. Program ini tuh untuk mengedukasi para ibu dan juga perempuan prasejahtera mengenai PHBS, makanan yang bernutrisi, pengelolaan sampah di rumah tangga dan juga kesejahteraan keluarga tentunya. Nah, pilar ketiga yaitu berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan juga inklusif. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Unilever Indonesia Foundation untuk pilar ketiga adalah peluncuran Unilever Muslim Center of Excellence atau MCOE pada tahun 2021. Nah, program ini tuh sebagai perwujudan Unilever dalam menghasilkan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen muslim nih, teman-teman. Nah, Unilever Indonesia Foundation ini juga berkontribusi dengan Dewan Masjid Indonesia, Baznas, Masjid Istiqlal, Surya Hadi Digital atau Muhammadiyah, dan Kiai Haji Wahab Kasbullah Foundation, teman-teman. Nah, sejak tahun 2017, Unilever Indonesia Foundation ini juga menghadirkan program Gerakan Masjid Bersih atau GMB yang bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia untuk mendorong
terciptanya masjid yang bersih, nyaman, sehat bagi umat muslim di seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, di ranah pendidikan, Unilever Indonesia Pendidikan ini menggelar program Santri Berseri berupa program edukasi PHBS bagi para santri, guru, dan pengurus pondok pesantren tentunya. Nah, pada tahun 2022, Unilever Indonesia Foundation ini bekerjasama dengan Tokopedia guna menggelar kelas perempuan maju digital untuk mengembangkan keterampilan, kewirausahaan, dan menyediakan akses mentoring serta pendampingan bagi UMKM perempuan, teman-teman. Nah, kalau ditanya ada nggak sih manfaat CSR? Itu jawabannya ada, teman-teman. CSR ini nggak cuma bermanfaat bagi masyarakat sekitar, teman-teman, tapi juga bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi yang menjalankan CSR ini. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu dulu nih, apa sih manfaat CSR bagi perusahaan atau organisasi yang melakukan CSR. Tentu yang pertama adalah meningkatkan citra dan juga reputasi perusahaan, teman-teman. Nah, dengan kita melakukan CSR, dengan perusahaan melakukan CSR, otomatis citra sebuah perusahaan itu akan baik di mata masyarakat. Yang kedua yaitu membuka peluang kerjasama dengan mitra bisnis, pemerintah, dan juga komunitas lokal. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR yang fokus pada pendidikan, kesejahteraan, dan juga ekonomi yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, yang keempat yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kelestarian lingkungan itu bukan bermanfaat bagi masyarakat doang, teman-teman, tapi juga tentu bermanfaat bagi perusahaan. Kalau lingkungannya bersih, aman, dan juga lestari, pasti orang-orang yang bekerja di perusahaan itu juga bakal nyaman, teman-teman. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan tuh cenderung lebih mendukung perusahaan yang memiliki nilai sosial dan juga lingkungan yang baik tentunya. Nah, selain itu, manfaat CSR bagi perusahaan adalah mengurangi resiko dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, teman-teman. Jadi biasanya perusahaan yang melakukan CSR tuh lebih didukung, lebih dipercayai, dan juga jarang sekali diprotes, teman-teman. Nah, lalu CSR juga mempunyai manfaat bagi masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tentu banget, teman-teman, karena program CSR ini seringkali mencakup pelatihan keterampilan, terus bantuan untuk usaha kecil, dan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, teman-teman. Nah, ini tuh membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka tentunya, dan juga meningkatkan status ekonomi mereka, teman-teman. Nah, juga banyak perusahaan CSR yang memberikan fasilitas berupa beasiswa, pelatihan kerja, atau fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung atau miskin, teman-teman. Nah, yang kedua, CSR juga bermanfaat bagi masyarakat guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Biasanya CSR ini juga ada yang berupa penyediaan layanan kesehatan, teman-teman, seperti penyediaan layanan medis gratis, kampanye kesehatan, atau pembangunan fasilitas kesehatan, seperti misalnya pembangunan klinik di daerah dekat dengan organisasi yang melakukan CSR ini, teman-teman. Nah, lalu CSR bermanfaat bagi masyarakat juga dengan melakukan sebuah pelestarian lingkungan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Seperti yang aku bilang tadi, selain anggota di dalam perusahaan yang bekerja di dalam perusahaan, lingkungan sehat yang lestari juga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan, teman-teman. Nah, lalu selain itu, yang keempat, manfaat dari CSR untuk masyarakat adalah pemberdayaan komunitas. CSR ini membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dengan memberikan akses ke sumber daya melalui pelatihan yang memungkinkan mereka berkembang tanpa bergantung lagi pada eksternal gitu, teman-teman. Jadi yang awalnya selalu nungguin bansos, tapi karena mereka sudah dilakukan pelatihan kerja gitu, jadi mereka bakal lebih semangat untuk kerja dan juga mencari potensi diri mereka masing-masing. Nah, CSR ini bukan hanya sekedar kewajiban, teman-teman, tapi juga sebagai peluang bagi perusahaan atau organisasi untuk ikut andil berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi. Tentu ketika perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan komunitas, dampaknya tuh bisa jadi jauh lebih besar dan juga berkelanjutan, teman-teman. Nah, melalui berbagai program CSR, kita telah melihat bagaimana kepedulian sosial dan strategi bisnis dapat berjalan berdampingan, teman-teman, menciptakan manfaat bagi masyarakat dan juga perusahaan itu sendiri, sekaligus memperkuat keberlanjutan perusahaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang CSR, contoh manfaat dan juga tujuannya. Saya harap video ini dapat memberikan wawasan baru untuk para penonton semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.